Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sigit Senjaya dalam acara program terbaru Kampus UPY PTK. Pada siang ini saya ditemani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Yulasmi, dan sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru UPY PTK Kota Padang. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Sigit, baik. Alhamdulillah baik ya, walaupun bulan Ramadan ya. Tetap semangat Tetap Pak Sigit. semangat ya. Tetap semangat ya, oke. Oke, jadi kita hanya sharing, kita akan kita akan bertanya-tanya bagaimana tentang kampus UPY PTK, salah satu kampus swasta terbesar di Kota Padang, dan tentunya kampus ini sudah terkenal baik di Indonesia maupun di mancanegara. Oke, boleh tanya sedikit ya Pak ya? Boleh Pak Sigit ya. Saya mau kita mau dengar juga sharing dari saya tahu mungkin Bapak adalah salah satu alumni di kampus UPY PTK ini. Ya boleh tahu, kalau boleh cerita, boleh sharing itu bagaimana perkembangan kampus UPY PTK ini? Ya, terima kasih Pak Sigit. Di mana kampus UPY PTK ini berawal dari AMIK dulunya, Akademi Manajemen Informatika Komputer, yang didirikan oleh Bapak Haji Herman Nawas rahimullah beserta Ibu Dr. Haja Zerni Malmusi AKSIE. Oke. Kemudian pada tahun 2001 itu AMIK ini yang kampusnya bernama STEMIK AMIK STIMPK ini berkembang dia menjadi universitas. Nah, di mana dengan menambah fakultas-fakultas yang baru, diantaranya psikologi. Di samping kita ada ilmu komputer yang awalnya dan ekonomi, kemudian ditambah dengan psikologi Pak Sigit. Oke, kalau berarti udah banyak ya Pak ya? Berarti dari awalnya itu hanya akademi, berarti sekarang sudah menjadi sebuah universitas. Benar Pak Sigit, benar sekali, menjadi universitas favorit lah di Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri ini. Jadi dengan adanya cikal bakal AMIK ini berkembang dia menjadi 6 fakultas, itu fakultas ilmu komputer, fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian teknik, kemudian psikologi, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, kemudian yang paling terakhir itu desain komunikasi visual. Oke, nah, jadi gitu, sekarang sudah banyak sekali pilihannya bagi kalian yang mau melanjutkan studinya. Ada program ekonomi, ada program komputer, ada program desain komunikasi visual yang sangat luar biasa sekarang, yang sangat diminati dalam bidang desain ya. Jadi desainnya tidak hanya, tapi dalam bidang komputer juga gitu. Kemudian ngomong-ngomong Pak Mimi, ya Pak Sigit, ini kampus UPY PTK ini dari dulu terkenal dengan pendidikan karakternya gitu. Terkenal dengan pendidikan karakter. Kalau boleh tahu, perkembangan pendidikan karakter atau yang ada di kampus UPY PTK itu seperti apa saja? Iya, jadi kampus kita ini memang berbasis karakter itu Pak Sigit. Jadi pada tahun 2010 kemarin kita itu diundang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, dan hanya 10 kampus yang diundang. Termasuk satunya UPY PTK ya? Iya, mohon maaf ya, 20 kampus, termasuk diantara yang ke-10 itu Universitas Putra Indonesia ini. Jadi ada rata-rata kampus negeri Pak Sigit. Jadi jadi kita bisa bersaing juga ya? Jadi bukan berarti jangan ada stigma negatif di antara kalau ada ini swasta, bukan berarti seperti itu. Iya, ya seperti itu Pak Sigit. Kita ikut merumuskan buku pendidikan karakter untuk anak bangsa ini. Nah, jadi berawal dari situ Pak Sigit, dan di dalam keseharian, dalam perkuliahan pun kita tidak hanya mengantarkan mata pelajaran saja secara murni begitu, tetapi juga kita antarkan pendekatan-pendekatan secara keagamaan. Mengawali perkuliahan dengan berdoa, ya, kemudian membaca 12 prinsip dasar UPY PTK. Itu kita lakukan setiap memulai perkuliahan, sehingga mahasiswa kita ini punya karakter gitu. Punya karakter dia yang bisa mereka bawa nantinya setelah lepas dari kampus UPY PTK ini. Nah, adik-adik dan kalian semua, kalian bisa dengar bahwa tidak hanya
kampus UPY-PTK itu menyediakan hanya pembelajaran formal tapi juga pendidikan tentang karakter, bagaimana membentuk karakter yang baik ada di UPY-PTK. Jadi sekarang kalau mau mendaftar nih, apakah sudah buka atau gimana, Ya, Pak Ilasmi? baik Pak Sigit, alhamdulillah bagi adik-adik teman-teman yang yang ingin bergabung dengan Universitas Putra Indonesia YPTK, kita sudah membuka untuk pendaftaran mulai dari Januari kemarin. Januari kemarin sudah Januari udah buka, alhamdulillah udah banyak peminat Pak Sigit. Sudah banyak peminat. Alhamdulillah, dan bahkan sudah banyak yang mendaftar ulang. Masya Allah, luar biasa peminat yang datang ke kampus UPY PTK Padang ini. Dan untuk semua ini teman-teman adik-adik ya yang mau menjadi calon mahasiswa bisa datang ke kampus UPY PTK ini ya untuk mendaftar. Ya, datang dan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah kami tentukan sebelumnya. Berarti pendaftarannya offline, apakah online juga tersedia? Bisa offline dan offline. Bisa online dan offline. Iya Pak Sigit. Luar biasa, ini kita fasilitasi semua. Bagi yang mau melihat kampus, mau berdaftar secara offline, silakan datang dan bisa datang. Itu keuntungan advantage-nya Pak Iya, iya. Kalau datang ke sini mungkin bisa melihat bagaimana megahnya kampus UPY PTK. Benar Pak Sigit, bisa melihat fasilitas-fasilitas yang mulai masuk, kita bisa melihat Masjid Rahmatan Lil Alamin. Nah gitu. Ya. Masya Allah. Jadi tidak hanya kita mengisi otak juga, ya, yang juga kita menyimbangkan antara dunia dan akhirat ini Pak Sigit, Masya Allah ya. Kalau boleh tahu fasilitas seperti apa saja yang ada di UPY? Ya, kita di sini ada student center Pak Sigit, kemudian kita juga ada UPY Exhibition Hall dan UPY Convention Center gitu. Jadi ada gedung ya, gedung itu serbaguna ya Pak ya. Dan ada di belakang kampus ini, pojok yang di sebelah barat dari kampus ini ada sport stationnya lah gitu. Ada tempat bisa futsal, volley, dan berbagai macam kegiatan olahraga bisa dilakukan di sana Pak Sigit. Berarti sehat jiwa dan raga dan otak juga ya Pak ya. Benar, komplit Pak Sigit yang ini diantarkan di sini ya. Kemudian tentu mahasiswa dan juga butuh kegiatan-kegiatan ekstra yang ada. Kira-kira ada nggak kegiatan ekstra yang untuk memandu bakat mahasiswa ini Pak? Ada. Kita ada UKM namanya di sini Pak Sigit. Unit kegiatan mahasiswa. Ada kesenian yang dinamakan ekspresi. Ini udah menjuarai banyak perlombaan-perlombaan ini Pak Sigit. Banyak sekali perlombaan. Menjuarai juara 1 teater itu tingkat Sumatera waktu itu. Iya, tingkat Sumatera. Dan banyak lagi ya. Dan diantaranya juga udah ada yang menjadi artis ini Pak Sigit ya. Ya artis ada ini ya, luar biasa ini. Artis di Amanah Wali ya. Itu adalah salah satu pemain utamanya ya juga. Saya baru tahu tuh Pak. Iya, luar biasa ini. Jadi menyalurkan bakat ya, selagi itu positif. Benar Pak Sigit. Selagi itu positif. Ada untuk UKM yang berikutnya, UKM Flash namanya, berbahasa Inggris gitu ya, bisa communication in English ya. Iya. Kebetulan juga saya yang sebagai pembinanya Pak. Iya. Kebetulan Pak Sigit ya, luar biasa Pak Sigit. Kemudian ada lagi UKM kerohanian. UKM kerohanian. Benar Pak Sigit. Kalau boleh mengerucut nih Pak, tadi kan kita kenalan dengan semua fakultas yang ada di UPY PTK. Iya Pak Sigit. Kalau boleh tahu Bapak juga sebagai seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Benar Pak Sigit ya. Nah, itu kan ada sejarahnya bagaimana Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu terkait tak dengan visi dan misi Fakultas Ekonomi Benar dan Bisnis? Pak Sigit. Jadi kita sesuai dengan visi dan misi Fakultas Ekonomi ya dan Bisnis. Tadinya tahun 2001 berdirinya Universitas Putra Indonesia, itu nama Fakultas Ekonomi ini Fakultas Ekonomi. Ya, Fakultas Ekonomi saja. Kemudian saja gitu. 2018 ya kita berkembang sesuai dengan moto UPI melangkah lebih maju. Ya, berubah jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dia sekarang. Semacam improvement ya, berarti ada bisnis. Menyesuaikan link and match ya antara dunia kampus dengan dunia kerja nanti. Link and match antara dunia kampus dan dunia kerja, dan berarti kalau bisnis berarti perniagaan, berarti juga berwirausaha. Wirausaha nanti. Kita targetnya seperti yang disampaikan oleh Bapak almarhum Pak Herman Nawas, bahwasanya mahasiswa ini
tidak hanya mencari pekerjaan gitu setelah tamat, tetapi juga harus membuka lapangan pekerjaan. Itu yang lebih hebat katanya Berarti daripada kalau mencari ada, pekerjaan gitu. ya, kalau ada mahasiswa yang masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berarti selain tadi ada berapa prodi ya Pak ya? Apakah saya sudah tanya tadi? Iya. Ada berapa Pertanyaan program studi? yang sangat luar biasa sekali Iya. Pak Sigit. Bahwasanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu dia terbagi 2 prodi Pak Sigit. Ada prodi akuntansi Oke. dan prodi manajemen. Oke. Ya, S1 akuntansi dan S1 manajemen. Jadi 2 Pak S1 Sigit. akuntansi dan S1 Kemudian kalau bagi teman-teman nih adik-adik yang mau menyambung setelah lepas dari S1 ini, kita juga ada magister manajemen untuk strata 2. Tapi setelah lulus ya, nggak bisa masuk langsung ya. Bisa langsung masuk, tapi ada ininya dulu, melalui S1 dulu, S1 tamat dulu, dulu ya. S1-nya gitu. Nah, bisa ke S2 dan juga S3. Kita punya doktor ilmu manajemen nih, Berarti Pak Sigit. ada program strata 1, Satu, strata 2 dan strata 3 Tiga ya. luar Ya. biasa di sini Pak Sigit. Ya. Dengan dosen-dosen yang pengajar di sini yang luar biasa Pak Sigit. Oke. Yang mempunyai qualified ya. Berarti walaupun dia akuntansi, dia pun dia manajemen, dia tetap ada jiwa bisnisnya nanti yang akan dibentuk oleh kampus UPI PTK melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Pak ya. Ya benar Pak Sigit, dengan kurikulum ya yang ada yang diberikan, yang ada yang kompetensi namanya. Oke. Jadi si mahasiswa ini nantinya dia setelah tamat dia punya kemampuan yang mana kemampuan itu bisa dia gunakan setelah lepas dari perguruan tinggi Universitas Putra Indonesia ini, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu Pak Sigit. Nah, seandainya nanti ada jurusan yang dari jurusan IPA, mungkin dia insecure dengan saya tidak tahu kewirausahaan, saya tidak tahu dengan pasar, saya tidak tahu dengan bisnis, saya tidak tahu dengan produk, bagaimana memasarkannya. Lalu gimana? Ya. Apakah cocok dia akan kalau mereka memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Oke, tentu bisa Pak Sigit ya, karena di semester awal nantinya kami akan berikan itu mata kuliah pengantar gitu. Ada pengantar manajemen, ada pengantar bisnis, ada pengantar akuntansi. Jadi kita ingatkan dulu Pak Sigit, kita refresh dulu. Setelah itu baru kita lanjut kepada mata kuliah yang betul-betul sesuai dengan prodi masing-masing. Oke ya. Kita sudah tahu Pak, ini kampus UPI PTK ini letaknya di Jalan Lubuk Begalung nih di Kota Padang. Iya, ya. Pak Sigit. Sekarang seandainya nanti ada nggak beasiswa dari kampus UPI PTK yang luar biasa. ditawarkan oleh kampus UPI PTK ini? Ya, benar sekali Pak Sigit. Kampus UPI PTK itu menyediakan bagi teman-teman semua itu banyak beasiswa. Banyak beasiswa. Banyak beasiswa Pak Sigit. Ada namanya beasiswa scholarship. Scholarship itu adalah beasiswa di mana teman-teman semua mulai masuk di sini sampai tamat tidak membayar sepeser pun. Nah, dengan jalan adik-adik atau teman-teman itu juara kelas dia. Juara kelas Juara ya? kelas dari juara 1 sampai 5. Tidak harus juara 1, juara 2, tapi juara 1 sampai juara 5 di dalam semester 1 sampai semester 5 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah nantinya Pak Sigit. Oh gitu. Nah, gitu. Berarti yang dari yang punya kemampuan lebih Ya. dari sekolah Iya, Pak yang Sigit. diterangkan, berarti ada sertifikat atau sebagai surat keterangan ya. Ya benar Pak Sigit. Itu bisa mengurus beasiswa di kampus UPI PTK. Itu Iya. salah satunya. Nah, Iya. kalau ada nggak beberapa lagi Pak? Seandainya dia tidak juara nih, mungkin waktu itu dia masih malas-malasan. Sekarang mungkin ada nggak beasiswa di kampus? Ada Pak Sigit. Jadi beasiswa kita lagi itu adalah beasiswa namanya beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang. Nah, di mana bagi mahasiswa ya yang juara 1, yang juara 2 di kelasnya, ini di kelas lah ya Pak Sigit. Di kelas, bukan ya? per angkatan ya, per Bukan. kelas ya. Juara 1, juara 2, mereka ini gratis uang kuliah Pak Sigit. Gratis uang kuliah, gratis. Ya, uang kuliahnya dia tidak bayar. Kemudian bagi yang juara 1 berturut-turut nantinya, juara 1 di semester ganjil, juara 1 pula di semester genap, ya dia akan kami bawa studi komparatif.
Studi komparatif. Iya, komparatif ya ke Malaysia dan Singapura. Kita berkunjung ke kampus-kampus ternama di Malaysia dan Singapura, Pak Di Sigit. Malaysia dan Singapura. Ya, benar, Oke. Pak Sigit. Dan ini merupakan kegiatan rutin yang Kegiatan sudah rutin. ada semenjak tahun 1985 dulu, Oke. Pak Sigit. Gitu. Berarti tahunan ya Pak, annually gitu. Iya, iya. Tapi mungkin kalau yang saya kemarin ada sempat terkendala juga ya. Mungkin Bapak mungkin karena COVID juga ya, karena benar. ada kendala Karena penerbangan beberapa, mungkin. hampir seluruh negara di dunia ini Tapi tidak. sebelum COVID lancar-lancar aja ya. Iya, tidak pernah tidak ya Pak Sigit semenjak tahun 1985. Jadi tahun 2020 kita kena COVID ini ya, seluruh dunia mengalaminya ya. Kita tentu mengikuti aturan ya, prokes dan segala macam itu kita jalankan. Nah, sehingga untuk sementara kita ini dulu. Kita tahan dulu, insya Allah mungkin kedepannya akan kita lanjutkan lagi ini Pak Sigit Ya, karena program banyak seperti ini. border mungkin halangan juga ya Pak ya. Ya, karena ini berdampak positif sekali bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Mereka tidak hanya melihat internal saja. Mereka Betul. bisa membandingkan antara kampus UPI ini dengan kampus yang ada di luar sana. Ya, kampus-kampus yang ada di Malaysia dan di Singapura gitu. Mereka bisa melihat bagaimana metode-metode mahasiswa di sana itu belajar. Nah, bagaimana pula dia bandingkan dengan kondisi dia di sini gitu. Iya, iya. Nah, dengan harapan nantinya ini dapat tertular ini hal-hal yang Energi positif ini. ya, semacam energi positif. Benar Pak Sigit kepada mahasiswa kita. Oke. Dan si mahasiswa ini tentunya akan menularkan lagi ke teman-teman yang lain. Jadi ini dampaknya luar biasa sekali Pak Sigit. Ya, jadi tidak seperti kata dalam tempurung lah. Oke, ya, mahasiswa kita ini dia mengatakan dialah yang paling hebat ya. Rupanya di luar sana itu masih ada yang lebih hebat lagi dan dengan ini mereka menjadi lebih semangat lagi, lebih terpacu lagi, lebih termotivasi lagi untuk meraih cita-citanya ke depan nantinya Pak Sigit gitu. Oke. Supaya tidak lupa lagi nih Pak, gimana sih boleh lagi kita ulang gimana caranya buat mendaftar di UPI PTK, apakah bisa online atau offline? Iya, oke Pak Sigit. Baik, untuk adik-adik, teman-teman ya, untuk mendaftar di UPI PTK ini, silakan datang membawa bukti ijazah SMA yang sudah dilegalisir tentunya. Yang dilegalisir Ya, legalisir itu udah pasti. Dan syarat-syarat lain nantinya akan bisa dilihat di website kita. Di website UPI Iya. PTK. Di website Atau follow ada Instagram, boleh follow juga Instagram ya? Iya. Boleh Pak, di follow Instagram dan ada di sana itu tata cara pendaftaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya dan Universitas Putra Indonesia pada umumnya. Dan untuk fakultas lain semuanya ya, dan bisa juga datang offline, bisa juga datang ke kampus UPI PTK yang berada di Jalan Raya Lubuk Begalung. Dan kebetulan kita nah, kalau lihat di sini, ini layoutnya luar biasa. Ini BI Corner, tempat untuk research bisa ada sebanyak buku. Dan kita berada di Andalusia Library yang luasnya itu salah satu perpustakaan terbesar di Kota Padang dan juga di Sumatera Barat. Koleksi bukunya sangat-sangat lengkap sekali. Benar Pak Sigit. Pustaka Andalusia Library ini merupakan akreditasinya A Pak Sigit. Akreditasinya A. Dan juga berarti udah lengkap sekali ya lengkap Pak sekali ya. Dan lengkap sekali di sini Pak Sigit juga ada Dropbox. Jadi bagi teman-teman yang habis meminjam buku, jadi tidak susah-susah untuk memulangkan buku itu lagi dengan cukup memasukkan ke dalam Dropbox Pak Sigit. Berarti tidak perlu temui staff ya, langsung ke Dropbox-nya aja. Langsung aja nanti akan keluar bukti struk yang mengatakan bahwasanya buku udah dikembalikan. Jadi tidak ada istilahnya lagi yang namanya telat untuk mengembalikan. Ya gitu. Dan di sini Pak Sigit juga bagi teman-teman yang ingin bergabung di sini, kita juga ada fasilitas klinik. Klinik ya, klinik, untuk kesehatan. Pak Sigit, ya itu yang lupa yang saya sampaikan bahasanya ya. Bisa juga ya. Ada klinik kita Rahmatan Lil Alamin namanya. Banjir Rahmatan Lil Alamin dan klinik juga Rahmatan Lil Alamin. Jadi semuanya udah komplit di sini. Sudah komplit. Dan kami tunggu kedatangan teman-teman semua di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu.
Oke, terima kasih waktunya Pak Mimi. Luar biasa, sangat bermanfaat percakapan kita pada hari ini. Luar biasa sharingnya, luar biasa pengetahuan tentang UPI, PTK, dan walaupun bulan Ramadan tetap semangat. Tetap semangat, Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Oke, sampai jumpa lagi di acara Kampus UPI PTK, podcast Kampus UPI PTK lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.